Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam damai Indonesiaku yang tercinta. Oke teman-teman yang sudah hadir di channel Ode Rahim bin Ali, saya ucapkan terima kasih. Anda sudah bergabung. Saya akan kupas, saya akan obras obrolan rakyat cerdas. Sebelum saya memulai ulasan ini, sebagai kata bijak yang biasanya saya sampaikan, sayanglah orang-orang yang Anda cintai, karena Anda tidak pernah tahu mereka berdoa buat Anda. Oke baik, sahabat semua di channel Ode Rahim, kita kupas tentang Risma, Menteri Sosial yang suka marah-marah. Ini Menteri Sosial yang satu ini di mana-mana kelihatannya marah-marah terus. Kenapa harus marah-marah? Pertanyaannya. Kenapa harus marah? Kenapa cara yang lembut tidak dipakai oleh Risma? Ikuti ulasan ini di channel Ode Rahim dengan judul Kepemimpinan Menteri Sosial yang suka marah-marah. Beberapa akhir ini kita banyak melihat baik di media sosial, media televisi, dalam kunjungan Menteri Sosial ke Gorontalo, kemarahan Risma Trisma hari ini selaku Menteri Sosial di Gorontalo juga pernah dilakukan di Bandung saat pemberlakuan kegiatan masyarakat darurat. Jadi bukan saja di Gorontalo, Risma juga pernah melakukan itu di Bandung. Yang menarik, Risma pernah mengancam anak buahnya untuk dipindahkan di Papua. Memang Papua itu tempat buangan. Dikit-dikit dibuang ke Papua. Dikit-dikit dibuang ke Papua. Pernyataan Risma ini sangat kontroversi sekali. Seakan Papua yang saya sebutkan tadi menjadi tempat pembuangan pegawai yang bermasalah. Seorang menteri merupakan pejabat negara yang wajib memberikan teladan beretika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Patutnya Risma sebagai Menteri Sosial membimbing dan memberikan teladan bagaimana menyelesaikan masalahnya secara komprehensif tanpa marah-marah, yang malah menambah masalah terhadap kinerjanya. Lain kali Bu Risma, Menteri Sosial, lain kali kalau masih marah-marah, marah aja dirjennya. Tuh dirjennya tuh kerja apa itu? Ya, jangan marah anak buahnya di bawah. Mereka perlu bimbingan dari atas. Marah dirjen. Berani enggak? Sebagai menteri kan anak buahnya. Harus berani dong. Jangan marah-marah anak buah. Bagaimana dengan keluarganya? Perasaannya. Itu juga harus pertimbangan Bu Risma. Tuntutlah Pak Dirjen untuk mengawasi dan mengoreksi anak buahnya masing-masing. Sebab begitulah fungsi birokrasi. Dibentuk
terlepas dari marah-marah, harus jujur diakui bahwa Risma berkemauan sangat kuat. Itu kita harus angkat jempol. Sebagai seorang menteri, bagaimana memimpin sebuah departemen sampai jajaran di bawahnya, kalau bisa semuanya baik. Semuanya baik. Ya begitu Bu Risma. Semuanya harus baik. Saya tahu keinginannya Bu Risma untuk memperbaiki birokrasi yang ada di Kementerian Sosial sampai ke bawah. Jangan anak buahnya ya. Harus juga jujur diakui bahwa Risma berkemauan sangat kuat untuk memperbaharui data. Kita tahu Kementerian Sosial meluncurkan data terpadu kesejahteraan sosial yang sudah dipadankan dengan norma-norma induk kependudukan yang sudah dikelola oleh Dirjen Kependudukan Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Kemampuan perilaku lisan tentu jauh lebih baik untuk seorang pejabat. Lisan pejabat perlu dijaga. Karena ada pepatah yang mengatakan, karena mulut badan binasa. Risma marah-marah di Gorontalo yang direspon oleh Gubernur Gorontalo yang merasa tersinggung. Yang menarik, setelah seharinya istrinya Pak Gubernur mendapat semacam surat atau pesan elektronik dan kemudian berubah sikapnya. Kemudian Pak Gubernur mengganti kepala dinas sosial. Ada apa? Ya diatur aja baik-baik, dipanggil. Kenapa Ibu Risma marah-marah itu terkait dengan data apa? Justru Pak Gubernur sendiri yang harus bertanggung jawab kepada anak buahnya. Jangan main pecat kepala dinas sosial. Kasihan Pak Gubernur. Belajar juga dari yang lain. Memang ada persoalan dasar di sini, persoalan besar dalam penyaluran bansos menjadi carut marut, dan itu sudah biasa, dan itu rakyat sudah tahu itu. Banyak bantuan bansos itu dipolitisasi, dikasih kepada tim sukses, kemudian dikasih ke konstituen yang pada awal pemilihan gubernur, bupati atau wali kota itu dikasih kepada jaringan-jaringan mereka. Rakyat yang tadinya tidak mendukung tidak dapat, dikasih kepada konstituen, dan itu sudah cerita umum. Sebenarnya ukurannya adalah bagaimana syarat-syarat untuk mendapatkan bansos itu yang memang harus ditegakkan secara berkeadilan. Bukan siapa dekat dengan gubernur, bupati atau wali kota. Inilah persoalan yang terjadi di negeri ini. Sehingga banyak bantuan-bantuan sosial itu enggak tepat sasaran. Ini harus dibahas. Ini harus dibahas dan ini harus mendapat perhatian dari Ibu Menteri Risma hari ini. Kemudian cerita-cerita ini memang sudah bukan asing lagi Bu Risma. Kalau Ibu Risma ingin membenahi Kementerian Sosial, bantuan-bantuan sosial ini disalahgunakan oleh para pejabat yang ada, baik di tingkat gubernur, bupati, dan wali kota. Banyak diberikan kepada kelompok-kelompok atau orang-orang yang tadi saya sebutkan di atas menjadi tim suksesnya. Rakyat yang tidak punya akses ke situ, rakyat yang tidak punya hubungan konstituante dengan calon pemimpin di daerah tidak pernah dapat. Padahal mereka itu dari ukuran kemiskinan dan lain-lain sebagai syarat untuk mendapatkan bansos, mereka wajib dapat. Sayangnya ini
negeri yang kita cintai ini masih dipegang oleh para pejabat yang bermental suka atau tidak suka, bukan aturan yang mereka tegakkan. Oke, sahabat semua, di channel Ode Rahim saya akan kupas pada ulasan berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di channel Ode Rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.